Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program teknik identifikasi bahaya. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang salah satu teknik identifikasi bahaya yaitu fault tree analysis atau FTA. Di situ kita belajar tentang salah satu teknik yang termasuk dalam skenario base ya. Kita kembangkan skenario mulai dari top event atau kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemudian kita pecah menjadi penyebab-penyebabnya ya. Bagaimana kombinasi dari masing-masing penyebab sampai root cause ya. Kita juga sudah belajar tentang minimal cut set. Nah, salah satu teknik yang hampir mirip dengan FTA yaitu event tree analysis atau ETA. Nah, namun demikian ada perbedaan yang sangat mendasar dari FTA dan ETA meskipun dua teknik ini sama-sama skenario base ya, sama-sama menggunakan pohon ya atau diagram pohon untuk mengembangkan skenario-nya, tapi nanti akan kita lihat perbedaannya adalah dari sisi bentuknya. FTA dibuat secara vertikal ya, dari atas ke bawah, kemudian ETA lebih ke horizontal ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, kemudian yang paling berbeda secara mendasar adalah FTA dikembangkan secara deduktif atau umum khusus ya. Mulai dari penyebab kecelakaan yang umum, kemudian kita pecah menjadi penyebab-penyebab dasar ya, yang lebih kita kecil ya, lebih khusus. Nah, ETA sebaliknya, ETA lebih bersifat induktif atau khusus umum. Jadi penyebabnya itu kemudian kita definisikan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita kembangkan menjadi dampak, skenario dampaknya seperti apa gitu ya. Itu perbedaan mendasar dari FTA dan FTA ya. Nah, ETA ini merupakan teknik yang sangat penting karena dia bisa mengembangkan mulai dari initiating event ya. Initiating event itu adalah penyebab mula ya, penyebab mula terjadinya kecelakaan. Kemudian kita akan coba identifikasi skenario-nya, apakah kejadian mula ini atau penyebab mula ini akan bisa menjadi dampak yang besar atau bisa sampai safe, tergantung dari pivotal event-nya. Ya, misalkan sebuah kebakaran ya. Sebuah kebakaran itu selalu dimulai dari api kecil, api mula, kecuali kalau kebakarannya itu dari ledakan gitu ya. Kalau misalkan kebakaran yang normal, biasanya dia dimulai dari api mula atau ignition source gitu ya. Nah, ignition source ini akan bisa menjadi kecelakaan yang besar atau berakhir menjadi padam atau safe ya, kondisi safe, tergantung dari nanti pivotal eventnya. Nah, kombinasi-kombinasi ini yang akan dipelajari di ETA gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana diagramnya, kemudian saya akan coba jelaskan mengenai contohnya ya, aplikasi dari ETA. Oke, kita pelajari tentang basic ETA structure atau diagram ETA ya. Jadi hampir mirip dengan FTA kemarin. Untuk ETA sendiri sama, berupa seperti pohon, ada cabang-cabangnya. Namun yang membedakan adalah ETA sifatnya adalah horizontal ya, horizontal dari kiri ke kanan. Kalau kemarin kan dari atas ke bawah ya, mulai dari top event kemudian dijabarkan menjadi penyebab-penyebabnya. Nah, ada 3 bagian ya di ETA yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah initiating event ya, di sebelah kiri ini, kemudian yang kedua adalah pivotal event di bagian tengah, kemudian outcomes ya atau dampak itu di bagian akhir atau bagian kanan. Nah, yang terlebih dahulu harus didefinisikan, harus dilakukan terlebih dahulu adalah mencari initiating event ya. Initiating event atau event mula ya, event mula atau event pemicu. Jadi konsepnya adalah setiap kecelakaan yang besar ya, apapun kecelakaan ya, itu selalu diawali dengan pemicu atau initiating event gitu ya. Jadi misalkan kebakaran besar. Nah, kebakaran besar itu selalu diawali dengan api mula, kan begitu ya. Kecuali kalau misalkan adanya ledakan. Nah, maka kalau misalkan ledakan, ya ledakan itulah sebagai initiating eventnya. Kalau misalkan kebakaran besar, biasanya dimulai dengan ada ignition source atau sumber penyalaan. Ya. Itu adalah initiating event. Atau misalkan sebuah kebakaran diawali dengan korsleting listrik. Nah, korsleting listrik itu atau arus pendek itu adalah sebagai initiating eventnya. Ini ya, IE. Dia pemicu untuk menjadi kebakaran atau kecelakaan yang lebih besar, itu initiating event. Atau misalkan ledakan boiler atau tangki, itu initiating eventnya bisa misalkan tekanan kerja berlebih gitu ya, itu initiating event. Oke. Nah,
berikutnya adalah pivotal event ya, pivotal event. Nah, pivotal event ini tepatnya ada di tengah ya antara interesting event dengan outcomes ya. Kalau outcome itu jelas ya. Outcome itu jelas adalah dampak. Ya, dampak kalau kebakaran ya dampaknya adalah kebakaran sampai misalkan meninggal ya, fatality, atau misalkan merusak properti dan seterusnya, itu dampaknya. Nah, pivotal event itu adalah uh, ini ya, pada penentu ya, penentu apa, penentu dari initiation event apakah akan berakhir pada kecelakaan yang besar atau berakhir pada safe atau aman. Itu tergantung dari pivotal eventnya ya. Nah, pivotal event itu apa? Pivotal event adalah semacam pengaman ya, dia bisa berupa fisik, pengaman fisik ya, atau kita sebut sebagai safety device ya, atau bisa sebagai SOP administratif atau yang lainnya, atau APD dan seterusnya. Jadi ini adalah pemicu ya, atau bukan pemicu tapi penentu ya, penentu inducing event apakah bisa menjadi outcome yang apa namanya, yang besar ya, atau kecelakaan besar, atau sebaliknya safe ya. Contoh misalkan kebakaran gitu ya, kebakaran dimulai dari api mula. Nah, api mula itu kalau misalkan kita berhasil memadamkan, artinya misalkan safety device-nya itu adalah sistem pemadam, dalam hal ini misalkan ada api mula kemudian kita kendalikan menggunakan apar misalkan, atau menggunakan sprinkler misalkan, nah tentunya kebakaran tidak menjadi besar, akan menjadi safe ya. Nah, jadi itu adalah pivotal event. Nah, sebaliknya kalau misalkan setelah ada api mula kemudian misalkan detektornya, kemudian apa namanya, aparnya misalkan itu gagal ya dalam memadamkan, maka dampaknya akan menjadi api yang besar, atau apa namanya, kebakaran besar. Nah, itu adalah pivotal event ya, dia adalah penentu ya, apakah interesting event akan tetap ya menjadi safe, ataukah sebaliknya bisa menjadi dampak yang besar atau kecelakaan besar gitu ya. Itu pivotal event. Nah, pivotal event di sini ada cabang-cabangnya. Jadi setiap pivotal event itu bisa lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, bisa sukses bisa fail. Jadi saya sampaikan tadi, safety device itu sama seperti device-device yang lainnya, dia punya kemungkinan untuk sukses, punya kemungkinan untuk gagal ya. Contoh misalkan apar ya, apar itu punya kemungkinan sukses, punya kemungkinan gagal. Yang dimaksud dengan sukses adalah si apar tadi itu ketika dibutuhkan itu bisa memadamkan ya. Syaratnya memadamkan apa ya, artinya kan secara fisik dia layak gitu ya, isinya itu cukup, kemudian kondisinya baik, kemudian ada yang bertugas untuk memadamkan, itu bisa memadamkan gitu ya, itu sukses gitu ya. Maka kalau misalkan sukses tentunya kebakaran tidak terjadi gitu ya, akan menjadi padam. Nah, sebaliknya kalau fail ya, fail itu bisa karena aparnya itu tidak standar misalkan ya, kurang perawatan, atau misalkan tidak ada operator yang kompeten untuk melakukan pemadaman, itu yaitu fail. Jadi punya kemungkinan sukses, punya kemungkinan fail juga gitu ya. Nah, kalau misalkan pivotal event pertamanya itu sukses ya, maka masih ada kemungkinan lagi kalau apa namanya, pivotal event yang kedua atau event yang kedua itu adalah punya kemungkinan sukses juga gagal dan seterusnya ya. Ini akan bercabang terus ya. Nah, maka nanti skenario-nya bisa menjadi outcome 1, outcome 2, outcome 3, outcome 4, 5 dan seterusnya, itu sesuai dengan skenario. Nah, ini outcome ini bisa jadi safe, atau misalkan kecelakaan kecil, kecelakaan besar, dan sampai fatality misalkan. Nah, itu adalah kemungkinan outcome ya. Jadi di sini ada 5 skenario. Ini namanya skenario. Nah, maka ETA ini disebut sebagai skenario based karena dia bisa mengembangkan beberapa skenario, mulai dari yang paling ringan skenario-nya bahkan sampai berat. Itu konsep dari ETA. Jadi semacam ini ya diagramnya. Nanti akan lebih jelas ketika kita bahas contohnya ya. Oke. Nah, salah satu produk dari ETA itu adalah probability. Jadi nanti kita bisa mengestimasi probability dari kita menentukan atau mengembangkan ETA ya. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, P itu adalah probability. Jadi kalau misalkan ada PIE itu adalah probability dari initiation event. Kalau misalkan ada ini ya, ini adalah P atau probability dari sukses ya, dari P1. P1 itu adalah ini pivotal event yang pertama ya.
ini dan seterusnya. Setiap event itu ada probability. Maksudnya apa? Misalkan nanti pivotal eventnya adalah APAR ya, maka APAR punya kemungkinan atau probability untuk sukses, ada kemungkinan untuk gagal. Tentunya kalau misalkan pasti sukses itu kan probability-nya kan 1 ya. Sedangkan kalau misalkan mustahil sukses itu 0 gitu ya probability-nya. Maka di sini satu paket ini ya, sukses dan fail ya. Sukses plus fail itu pasti probability-nya adalah 1 ya, maka probability dari sukses adalah 1 minus fail. Sebaliknya probability dari fail adalah 1 minus sukses dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Maka nanti kita akan bisa mengestimasi skenario pertama, outcome A itu adalah PA sama dengan probability dari ini ya, dikalikan dengan probability dari ini dikalikan dengan ini lagi, maka itu hasilnya adalah PA. PA itu adalah probability dari outcome A atau skenario pertama. Begitu juga dengan probability B, ya itu adalah probability dari outcome B atau skenario kedua, ya itu adalah PA ini, probability dari initial event, kemudian dikalikan dengan ini, probability ini, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini, itu hasilnya adalah ini. Dan seterusnya ya, ini sesuai dengan cabang-cabangnya. Itu adalah konsep probabilitas. Nah, P-nya, ya P itu dari mana? Itu bisa kita dapat dari data standar ya. Misalkan kita kenal ada yang namanya OREDA. Kemudian kita bisa juga dari data historis, nanti kita bisa hitung probability, reliability-nya atau probability-nya kita bisa estimasi dan seterusnya. Oke. Agar lebih jelas ya, kita akan coba lihat ya bagaimana aplikasi dari ETA. Nah, sebelumnya untuk lebih menggambarkan tentang sistem yang akan kita analisis, jadi kita akan menganalisis sistem pemadam kebakaran gitu ya, atau sistem ya pemadam kebakaran. Nanti akan kita lihat ETA-nya seperti apa. Nah, sebelumnya ada sebuah video untuk menggambarkan bagaimana sebuah api mula itu bisa berakibat pada api besar ya. Itu kalau tidak dikendalikan. Sebaliknya kalau bisa dikendalikan maka bisa padam. Oke, silakan menyimak video ini untuk dasar nanti kita aplikasi ETA. Nah, dari video tadi kita bisa coba ya buat ETA-nya semacam ini ya. Jadi tadi adalah sistem gedung ya, sistem gedung. Kemudian gedung itu akan kita coba lihat skenario-nya ketika terjadi kebakaran gitu ya. Nah, tentunya gedung tadi dimulai dari fire start ya. Artinya penyebab kebakaran besar adalah selalu fire start atau ignition source ya di sini. Maka initiation event-nya atau pemicunya, event pemicunya itu adalah fire start di sini ya. Nah, kemudian pivotal event-nya tadi di video tadi ya, di gedung tersebut ada detection system ya, fire detection gitu ya, kemudian ada atau detektor ya, kemudian ada alarm, kemudian ada sprinkler ya. Nah, Anda harus paham dulu fungsi dari masing-masing pivotal event ini atau safety device ini. Pertama detection ya. Detektor tujuannya adalah mendeteksi, ya tentunya mendeteksi, ya. Nah, kalau misalkan dikatakan yes, nah di sini kalau misalkan yes atau sukses atau di sini adalah fail atau no, dikatakan sukses kalau detektornya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya yang namanya detektor itu ya
dikatakan bisa berjalan kalau dia bisa mendeteksi ada kebakaran, dia bisa mendeteksi, itu saja ya. Detektor apakah bisa memadamkan? Tentunya tidak ya. Detektor hanya bisa mendeteksi saja. Nanti akan diteruskan ke sistem pemadam. Jadi detektor bukan sistem pemadam, tapi dia hanya mendeteksi saja, gitu ya. Nah, tentunya detektor punya kemungkinan yes dan no ya. Dikatakan yes itu kalau misalkan dia bisa mendeteksi, no kalau dia tidak bisa mendeteksi ya. Jadi ada kebakaran, kemudian dia gagal mendeteksi, itu kemungkinannya ada. Nah, berikutnya adalah fire alarm. Ya, alarm tentunya gunanya adalah ketika ada kebakaran, maka dia memberikan sinyal ada kebakaran. Itu alarm. Bisa membunyikan ya, bisa berupa apa namanya? Sirine atau suara, atau bisa berupa visual ya. Di video tadi berupa sirine atau audio ya, atau suara ya. Jadi ketika ada kebakaran, alarm ini tugasnya adalah untuk membunyikan alarm sehingga nanti penghuninya, setiap penghuni, setiap manusia yang ada di dalam gedung tersebut bisa cepat untuk evakuasi. Ya, dikatakan yes, ya maka alarmnya itu bisa berfungsi. Ada kebakaran, dideteksi oleh detektor, kemudian dia bisa berbunyi sehingga orangnya bisa evakuasi. Dikatakan no kalau misalkan ada kebakaran, detektor sudah mendeteksi tapi alarmnya tidak berbunyi, itu no ya. Nah, berikutnya adalah sprinkler. Sprinkler ini adalah seperti tadi di video, sprinkler ini gunanya adalah untuk memadamkan menggunakan media air ya. Menggunakan air ketika ada kebakaran, kemudian detektornya untuk mendeteksi, maka nanti sprinklernya bisa otomatis spray air. Nah, air itu digunakan untuk memadamkan api. Itu fungsinya sprinkler ya. Oke, nah nanti outcome-nya seperti apa? Ini probability-nya seperti ini. Oke. Nah, coba kita lihat skenario pertama ya. Skenario pertama, ini skenario pertama berarti ini ya. Pertama adalah fire start. Ya, fire start. Ya, fire start di sini ada api mula, kemudian kita lihat detektornya. Detektornya punya kemungkinan yes, no. Kita lihat yang skenario pertama, yes, artinya detektornya itu nyala ya. Bisa mendeteksi ya. Tentunya kita lihat lagi karena apa? Karena detektor tidak bisa menjamin apinya padam ya, perlu perangkat lain atau safety device lain, yaitu alarm. Nah, ketika detektor itu yes ya, kemudian alarmnya itu yes gitu ya, jadi detektor yes, alarmnya yes, apakah apinya padam? Tentunya tidak gitu ya, karena alarm juga tidak berfungsi untuk memadamkan. Yang bertugas untuk memadamkan adalah sprinkler. Maka di sini syaratnya untuk padam adalah 3 ini, 1, 2, 3 ini. Nah, jadi ketika ini yes, maka ketika sprinklernya yes berarti kan spray air ya, maka apinya padam. Maka di sini outcome-nya adalah limited damage ya. Jadi meskipun padam tetap ada kerusakan ya karena airnya spray. Oke, itu skenario pertama ya. Nah, skenario kedua adalah detektornya yes ya, artinya detektornya bisa nyala ketika ada kebakaran, kemudian alarmnya yes. Nah, tapi sprinklernya tidak jalan. Kan mungkin ya, sprinkler tidak jalan. Maka apakah terjadi kebakaran? Tentunya iya, karena sprinklernya tidak jalan. Meskipun detektornya yes, meskipun alarmnya yes, tapi ketika sprinklernya itu gagal, maka tetap apinya tidak bisa padam ya. Maka di sini extensive damage ya, karena kebakaran ya. Ini kebakaran terjadi tapi people-nya bisa escape. Karena apa? Karena alarmnya nyala gitu ya. Jadi alarmnya nyala, orangnya sempat escape tapi gedungnya terbakar. Oke, itu outcome yang kedua ya. Ini skenario kedua. Nah, skenario ketiga itu adalah detektornya yes, kemudian alarmnya no. Kan mungkin saja ya, detektornya yes, alarmnya no. Kemudian sprinklernya yes. Ya, ingat ya, alarm tidak ada hubungannya dengan sprinkler. Jadi ketika alarmnya itu no, maka sprinklernya bisa saja yes, karena yang menggerakkan sprinkler itu adalah detektor, bukan alarm. Maka di sini masih mungkin meskipun ini no, ini bisa yes ya. Jadi ini yes ya, detektor yes, kemudian alarmnya jalan, kemudian sprinklernya yes ya. Maka apinya apakah padam? Iya ya, apinya padam. Maka di sini limited damage karena tidak ada kebakaran. Tapi ya di sini menarik ya, wet people, artinya karena alarmnya tidak jalan, orangnya tidak sempat untuk evakuasi ya, maka spray ke penghuninya gitu ya. Jadi limited damage, wet people.
Oke. Nah, skenario ketiga adalah ini yes ya, detektornya yes, kemudian alarmnya no. Ininya no. Ya, maka ini adalah dampak terbesar karena dia apinya apakah padam? Tidak. Ya, kebakaran. Kemudian apakah orangnya bisa untuk evakuasi? Tidak, karena alarmnya tidak jalan ya. Maka di sini ada fatality di sini ya. Kemudian extensive damage ya. Jadi gedungnya kebakaran, kemudian penghuninya juga tidak sempat evakuasi ya. Nah, skenario terakhir, ketika detektornya no. Nah, maka di sini menarik ya. Ketika detektornya no, maka di sini tidak ada cabang lagi. Kenapa? Karena ketika detektornya itu tidak bisa mendeteksi, ya maka alarmnya tidak mungkin jalan karena yang menggerakkan alarm itu adalah detektor. Ya, jadi ketika detektor no di sini, alarmnya tidak mungkin sukses ya karena yang menggerakkan adalah detektor. Begitu juga dengan sprinkler, kalau misalkan detektornya tidak nyala, maka sprinklernya itu tidak mungkin nyala gitu ya. Maka dampaknya adalah tadi ya, dampak terburuk ya. Orangnya tidak bisa evakuasi, kemudian gedungnya terbakar. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan di sini yang paling kritis sebenarnya adalah detektor karena dia yang sangat menentukan gitu ya. Ini detektornya sangat menentukan untuk terjadinya kecelakaan. Jadi itu tadi skenario-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 skenario mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Jadi kira-kira itu ETA cukup sederhana. Yang paling penting adalah kita bisa menentukan ya, merumuskan mana ignition eventnya, kemudian pivotal eventnya. Yang biasanya salah adalah kita gagal dalam memindah ya. Memindah artinya yang ada di industri itu seperti apa ya, kita capture. Tidak semua pivotal event kita masukkan ke dalam sini, itu yang biasanya salah, sehingga tidak mencerminkan ya. Harusnya mencerminkan apa yang ada di lapangan dengan yang ada di ETA ini harusnya sesuai gitu ya, sehingga nanti sistem ini bisa menggambarkan yang ada di lapangan. Oke, itu konsep dari ETA. Nah, probability-nya seperti apa? Ini probability-nya misalkan P di sini 0,01, kemudian ini 0,9 dan seterusnya ya. Nah, maka ini dari mana? Probability dari mana? Ini adalah dari fire start ya. Tadi kan formulasinya kan ini kali ini kali ini kali ini, hasilnya adalah ini ya. Jadi probability dari limited damage yang pertama, skenario pertama adalah fire start ini 0,01 dikali dengan 0,9 dikali dengan 0,7 dikali dengan 0,8 sama dengan ini ya, 0,00504. Jadi probability dari limited damage ya, skenario pertama itu adalah 0,00504 atau 0,5% gitu ya. Begitu juga dengan ini, itu adalah dari ini kali ini kali ini kali ini, itu adalah ini ya. Oke ya. Dan seterusnya ya. Ini yang ketiga tentunya skenario ketiga ya. Fire start, kemudian detektornya yes, kemudian alarmnya no, kemudian sprinklernya yes, maka probability-nya adalah dikali saja ya. Ini kali ini kali ini kali ini, hasilnya adalah 0,00216 atau 0,2%. Dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, probability dari mana tadi sudah dijelaskan. Probability bisa dari data historis ya, bisa juga dari data standar atau ya banyak standar ya. Salah satu yang terkenal adalah OREDA dan ada banyak standar yang lain ya. Oke, itu tadi penjelasan untuk ETA. Saya pikir cukup mudah ya untuk dilakukan, dikerjakan ya. Yang penting di sini jangan sampai logikanya salah ya di sini, karena antara pivotal event satu dengan pivotal event yang lain ya itu harus berhubungan. Jadi kita harus cabang-cabangnya tidak harus seperti ini ya, tergantung dari sistemnya. Artinya misalkan kita ganti saja misalkan sprinklernya itu independen, artinya tidak perlu detektor, dia punya deteksi sendiri. Nah, maka tentunya ini bisa yes bisa no karena dia tidak digerakkan oleh detektor. Nah, karena kebetulan di sistemnya itu sprinklernya dinyalakan oleh detektor di sini, maka ini tidak ada cabangnya. Jadi tergantung dari sistem kerja dari masing-masing pivotal event gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami masing-masing pivotal event itu sistem kerjanya seperti apa. Oke ya. Itu dulu dari ETA, nanti silakan diaplikasikan ya untuk sistem yang Anda buat. Oke, itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke grup WA ya.
atau misalkan kita bisa adakan virtual meeting. Oke, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf ya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.